Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baiklah teman-teman, saya akan mengomentari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan pada diskusi di WA Group. Yang pertama, saya baca dari Robi Hidayat bertanya, tolong disebutkan orang-orang yang memasukkan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini terjadi kekacauan politik yang luar biasa antara beliau dan Sayyidina Muawiyah. Jadi perebutan kekuasaan sehingga nanti akan berujung kepada perang antara beliau dan peristiwa tahkim atau arbitrase ya. Yang setelah itu kemudian umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu golongan yang setia kepada Sayyidina Ali yang kemudian menjadi embrio dari Syiah, kemudian kelompok Khawarij yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali, dan juga Murji'ah. Hadis-hadis palsu yang ada pada zaman Sayyidina Ali ini berkaitan, yang saya baca itu biasanya berkaitan dengan fadilah-fadilah Sayyidina Ali atau berkaitan dengan musuh politik beliau, yaitu Sayyidina Muawiyah. Misalkan ada hadis yang berbunyi Aliyun khairul bashar, misalkan Ali adalah manusia paling baik, dan ada redaksi hadis selanjutnya. Ini hadis palsu ya, karena memang pada waktu itu ingin meneguhkan bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah seorang khalifah yang sah begitu ya, yang kemudian dilengsirkan oleh Sayyidina Muawiyah. Ada juga hadis yang mengatakan idza laqitumul Muawiyah faqtuluhu. Hadis palsu, maaf ya, ini hadis palsu. Apabila engkau bertemu dengan Muawiyah, maka bunuhlah. Ini juga ada hadis palsu. Siapa oknum yang membuat ini tentunya tidak bisa disebutkan ya. Selama saya membaca sejarah tentang konflik ini, tidak disebutkan misalkan siapa pembuatnya. Yang diberikan contoh selama ini adalah tentang hadisnya langsung. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dicontohkan bagaimana dari siapa ini? Mungkin bisa dicontohkan bagaimana proses atau mungkin ada lafaz khusus yang digunakan saat mengambil sumpah untuk menghentikan sebuah hadis dengan huruf qasamkah atau seperti sumpah Quran atau yang lain. Ya, ini juga berkaitan lagi-lagi dengan sejarah ya. Tentunya kalau orang bersumpah ya bersumpah wallahi tallahi billahi, itu sudah bisa kita katakan sumpah ya, karena akan sakral apabila menggunakan lafaz huruf qasam itu. Wallahi ini adalah hadis misalkan. Dan tentunya juga kalau pada zaman itu ya, pada zaman itu menggunakan yang sering kita baca adalah cross check siapa periwayat hadis tersebut dengan mengatakan sammu lana rijalakum. Tolong sebutkan siapa perawi hadis kalian. Begitu. Jadi ini salah satu yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu setelah terjadinya fitnah pada saat terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Orang mulai meng-cross-check setiap berita, setiap hadis yang disampaikan oleh orang lain, dikarenakan pada waktu itu sudah muncul kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang membuat hadis palsu. Kemudian yang ketiga, kritik Khulafaur Rasyidin menggunakan metode yang sama, terkecuali Khalifah Ali bin Abi Thalib yang metodenya menggunakan sumpah. Apakah tidak ada pertentangan antara para sahabat karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakan metode sumpah? Padahal sumpah ini seorang tidak tahu apakah sumpah itu benar atau hanya dibuat main-main. Kalau orang seorang mukmin ya, tentunya sumpah itu menjadi sakral. Sumpah itu menjadi sakral. Orang yang tidak bejah, orang yang normal, akhlaknya yang bagus, tidak akan bersumpah kecuali dia benar.
Karena implikasi apabila orang itu bersumpah dan bohong itu berdosa besar. Karena sudah membawa nama Allah. Tidak membawa nama Allah saja dosa, apalagi ini sudah bersumpah membawa nama Allah dan berbohong. Jadi ini salah satu metode yang digunakan pada waktu itu ya. Tentunya ini bisa digunakan pada orang-orang yang akhlaknya bagus. Apabila sudah terkenal munafik, terkenal orang yang fasik, bisa saja ya sumpah ini dipermainkan. Tapi karena ini kita melihat orang-orang yang masih bagus akhlaknya, tentunya dengan metode sumpah ini juga bisa menjadi bahan bagaimana kita bisa meng-cross check atau memvalidasi hadis yang disampaikan oleh orang lain pada zaman Sayyidina Ali ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.